Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada seluruh siswa SMK Penerbangan Angkasa Argadian Cipto Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan Mrs. Ika untuk memberikan paparan yang sebenarnya sudah diberikan kepada kalian oleh Mrs. Putri or Miss Nugrahani Putri Pertiwi pada pertemuan selanjutnya. Namun ini hanya mereview ulang supaya kalian memiliki rekaman untuk bisa dipelajari ulang di rumah. Ya, pada kesempatan kali ini pendampingan intern kegiatan SMK English Challenge 2020 SMK Penerbangan Angkasa Argadian Cipto sangat disupport penuh oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Dedi Sulistiono, SDM Han, Bapak WKS Kurikulum, yaitu Bapak Arun Munib. Pada kesempatan ini di PJ virtual itu ada Bu Suharni dan PJ teknis adalah Bapak Henry Farada. Beliau ini adalah mentor kita atau mentor kalian, yakni Ibu Guru Bahasa Inggris yang sebenarnya sudah tidak asing lagi, ya. Oke. SMK English Challenge 2020 tentunya ini akan menjadi sertifikasi internasional untuk anak-anakku kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12 untuk mendapatkan international certificate dari ITC kerjasama dengan Kemendikbud. Nah, TOEIC itu apa sih? Nah, TOEIC di sini adalah sebuah tes untuk menunjukkan kemampuan komunikasi dalam berbahasa Inggris di dunia kerja atau ambil bagian dalam globalisasi. Tes ini hanya dilaksanakan di negara-negara yang tidak berbahasa ibu bahasa Inggris, termasuk Indonesia ya. Nah, tentang TOEIC yang harus kalian ketahui, ini yang sudah dipaparkan oleh Bu Putri. Kalian bisa pelajari sendiri, di mana itu pilihan ganda ada 200 pertanyaan, 100 listening dan 100 reading, di mana itu dikerjakan selama 2 jam atau 60 menit kali 2. Jadi 120 menit itu yang waktu yang diberikan untuk kalian bisa menyelesaikan 200 soal tersebut, di mana itu skornya dimulai dari angka 400 hingga 990. Ada 6 level di sana. Itu ada novice, elementary, intermediate, kemudian ada basic working proficiency, ada advanced working proficiency, dan juga general professional proficiency. Itu ada tingkatan-tingkatan tersendiri. Nanti ketika kalian sudah tes, kalian akan mendapatkan tingkatan kalian itu ada di level mana. Nah, TOEIC sendiri memiliki 2 macam tes, yaitu tes reading dan listening, di mana rentan skor itu adalah 10 sampai 990. Jadi kalau nilai tertinggi itu 990, kalau nilai terendah misalnya kalian nggak ngerjain pun itu skornya adalah 10. Nah, ini format tes TOEIC-nya. Ada listening comprehension dan reading comprehension. Ada photograph, ada question response, ada conversation dan short talk, itu di listening comprehension. Di reading comprehension itu ada incomplete sentence, ada text completion, ada single passage and double passage, itu yang di reading comprehension. Foto, ada pertanyaan respon, percakapan, paparan singkat, melengkapi kalimat, melengkapi teks, bacaan tunggal, bacaan double. Silakan kalian pelajari bacaannya di sini. Dimana kalian juga ini bisa mengetahui dengan pasti jenis tes kalian itu nanti seperti apa. Ini gambaran awalnya dulu sih, perkenalan aja. Nah, apa itu tes Viera? Viera itu kan seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana ini merupakan sebuah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris dan sejauh mana kesiapan kalian dalam mengikuti international standards dari tes TOEIC sendiri. Nah, khususnya di sini kalian itu akan menjumpai tadi yang disampaikan 100 soal listening dan 100 soal reading dengan waktu masing-masing 1 jam. Jadi 1 jam. Kalau tes Viera sendiri kalian itu 1 jam untuk 100 soal. 50 listening, 50 reading. Ini untuk tes awal. Ini contoh-contohnya. Ada sample question. Ini ada listening section ya. Listening section sudah tadi disampaikan. Ada part-partnya nanti. Ada 4 part. Di sini part 1 itu ada photograph. Itu nanti kalian akan menghadapi atau mendapatkan 10 soal. Kalau ini kan di real test TOEIC-nya. Nanti di Viera beda lagi. Tapi di sana jenis tes soalnya sama. Yang jelas kalian akan menghadapi 50 soal listening dan 50 soal reading. Itu yang di Viera.
Yang kedua itu ada question response. Nah, jadi nanti akan ada di paper atau di kertas kalian tuh kalian tidak akan melihat soal, kalian hanya akan mendengarkan soal dan conversation atau percakapan dan soal itu di dalam recording. Jadi kalian tidak akan melihat apa-apa di kertas, jadi hanya mark your answer on your answer sheet. Itu yang akan kalian lihat di paper kalian. Semua pertanyaan dan juga pernyataan dan juga pertanyaannya itu nanti hanya kalian dengar lewat recording. Itulah question and response di part 2. Tapi jangan khawatir, di sini tolong benar-benar fokus, karena kalau kalian tidak fokus ini akan sangat berpengaruh terhadap jawaban kalian. Nah, seperti ini. Kalian akan mendengar, what time do you get off work today? Nah, A, bla bla bla, B, bla bla bla, C, bla bla bla. Itu yang kalian dengar. Dan harus langsung menjawab secara langsung. Di situ nanti jawabannya apa? A, B, or C. Next, part 3 itu ada di listening section. Di part 3 di sini itu kalian akan juga menghadapi talk, di mana kalian hanya melihat pertanyaan. Kalau diskusinya itu ada di recording, kalian hanya mendapatkan pertanyaan dan juga option jawaban. Jadi kalian harus juga mendengarkan dengan benar dan tepat sehingga bisa menjawab dengan cepat. Ini part 4 di listening section-nya. Ya, ini short conversation tadi part 3 ya. Part 4 ini short talk. Jadi di situ nanti ada paragraf. Ini ada short talk ya. Single speaker ya, jadi kayak dia baca dari paragraf kayak gitu. Nanti kalian diminta untuk mendengarkan, kemudian di sini ada soal. Terus kalian diminta untuk menjawab. Bentuknya seperti ini. Kemudian reading. Nah, reading ini mungkin yang paling waduh mem sampai capek nanti bacanya. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting dijalani dulu. Reading test, yang penting kalian udah tahu dulu reading test tuh wujudnya kayak gini nih. Reading test, nanti soal ada nih reading test, soalnya seperti ini. Dimana di soal itu nanti kalian bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks. You can answer the question based on the text. Gitu, kamu jawab pertanyaannya dari teks ya. Ini reading. Ingat, reading test itu kalian menjawab pertanyaannya apa yang ada atau apa yang dimaksudkan di teks itu. Jadi jangan bingung. Jadi situ pertanyaannya apa, yang ditanyakan apa, itu pasti ada di teks. Langsung fokus pada apa yang menjadi tujuan pertanyaan aja. Kemudian selanjutnya ini. Nah, di sini itu Di sini itu kalian langsung mendapati satu part 6 itu kalian mendapati jawab reading section ininya kan kalian menjawab pertanyaan ini berdasarkan grammar yang tepat. Di sini masih basic grammar ya. Jadi semua pertanyaan juga harus berdasar grammar. Jadi kalian harus menjawab pertanyaan sesuai dengan grammar yang sesuai atau yang dikehendaki oleh di setiap soal. Kemudian lanjut di part 7, you have to answer the question based on the advertisement, based on the text. Jadi kalian menjawab pertanyaan itu berdasarkan teksnya. Kamu baca dulu, read a selection of the text. Membaca dulu, ada magazine, ada newspaper, ada article, ada letters, ada advertisement. Kalian diminta untuk membaca, and then you can answer the question based on the text, based on the chosen text. Text yang dipilih, ya bisa letter, bisa article, bisa magazine, bisa newspaper, tergantung. So, answer the question-nya harus based on the text, ya. Itu saja gambaran dari materi kita pada kesempatan kali ini. Itu nanti bagian-bagian dalam teks, bagian-bagian dalam teksnya di materi kedua ini. Kalian tuh jadi nanti ikut teks ini penting nggak sih mem? Seperti yang sudah dijelaskan Mem Putri bahwa ini sangat penting, bahwa ini penting sekali dalam penting sekali dalam jenjang karir kalian. Apalagi kalian nanti kalau lulus, ini pasti sangat berguna sekali untuk apa yang menjadi
tujuan kalian, mau kalian ke TNI, Polri, mau ke dunia kerja, dunia industri, ini sangat penting. So, silakan diikuti, silakan dipelajari ulang, silakan dibaca-baca lagi, diulang lagi videonya, boleh. Format tes itu kayak mana toh, nanti saya bacanya kayak mana. Sebenarnya kalian sudah pernah ikut tes, jadi saya rasa ini sudah tidak terlalu membuat bingung. Monggo dipelajari ulang, sehingga apa yang kemarin dipelajari dengan Mem Putri bisa direview lagi dan diulangkan lagi dengan materi-materi atau slide-slide yang sudah ditampilkan tadi. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga berguna, sehingga ini nanti bisa menjadi pegangan kalian untuk bisa menjadi bahan acuan kalian untuk semakin semangat dalam menghadapi tes Viera pada hari Kamis esok. Salam semangat dan tetap menjadi yang terbaik. Semoga kalian mendapatkan apa yang menjadi mimpi besar kalian dan sekolah bisa memfasilitasi itu dan kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Akhir kata, Miss Ika di sini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.